Hai, Apa kabar semuanya? selamat datang di podcast dari Himarupa. Apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Harupa. Senang sekali rasanya saya Maditya Rista dan teman saya Azrina Fitriani. bisa memandu teman-teman semuanya dalam podcast episode kali ini. Ya bener banget nih. Udah nggak kerasa banget ya, Dis. Ternyata kita udah sampai 6 episode aja nih. Wah, bener banget sih. Kayak waktu itu berjalan cepet banget gitu, nggak kerasa. Apalagi kepengurusan Netra Matra kan udah mau mencapai akhir nih ya, Fit ya. Ya sedih dong. Nggak Iya, berasa nih kita udah 1 tahun aja di Himarupa. Tapi ngomong-ngomong soal organisasi nih, Dis. Ada hubungannya banget nih sama episode kita kali ini. Karena kita bakalan membahas mengenai berkiprah di organisasi tingkat institut, yaitu BEM ITS. Dan hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang emang udah malang melintang banget nih di BEM ITS. Apalagi dia pernah menjadi Menko Komunikasi, Informasi, dan Relasi BEM ITS di tahun 2020-2021. Wah, keren banget nggak tuh, Fit? Gestar kita kali ini siapa ya? Langsung kita panggil aja kali ya. Nah, di sini kita bakalan ngobrol bersama Mbak Atika Suratul Islah atau biasa dipanggil Mbak Atika. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Gimana halo nih Fitri. kabarnya? Apa? Gimana nih kabarnya, Mbak? Baik-baik. Alhamdulillah. Ya, di rumah aja. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Sebenarnya aku belum lulus. Jadi masih skripsian. Kayaknya sama kayak kalian juga ya, tapi kalian tambah 2 semester lah. Iya, udah sama. Iya. Tapi kan nggak tahu, Mbak. Oh iya. Jadi Doa semester aja lah 5, ya. Mbak. Oh ya, Mbak Atika. Mungkin Mbaknya bisa perkenalan diri dulu nih, biar Sobat Rupa di luar sana bisa lebih kenal dan akrab gitu sama Mbaknya. Boleh. Ya, salam kenal semua. Nama aku Atika Suratul Islah dari DKV ITS Angkatan 2016. Di sini, apalagi tuh, saya aslinya dari Gresik. Sama kayak Adis, terus apa lagi ya? Ya, saya dulu juga pernah jadi yang terakhir, jabatan terakhir di BMITS itu sebagai Menko, disingkatnya Kominrel ya. Jadi gabungin dulu tuh Kominfo sama Hublu tuh digabung jadi Kominrel gitu. Wow. Mungkin sama kayak himpunan juga ya. Iya dulu, jadi satu dulu kan ya. Hublu sama Medfo. Iya, gitu. Apalagi nih yang perlu dikenalin? Ya, itu aja ya. Itu aja kayaknya. Iya, benar, Mbak. Kesibukan Mbak mungkin Mbak bisa diperjelas lagi gitu. Selain tadi ngurusin soal kuliah, apalagi nih? Mungkin kayak ada kerjaan, project, side job atau apa gitu. Oke. Kalau selama ini lagi ya biasalah kalau kerjaan freelance gitu ya. Jadi ngambil-ngambil yang gampang-gampang aja lah yang bisa di-handle selama lagi kuliah gini. Terus ya aku juga join komunitas gitu kan. Sebenarnya aku join komunitasnya temenku di Leeds Indonesia gitu. Diajakin waktu kemarin habis dari kan aku juga sempat ikutan Bakti Nusa kan. Sekarang udah jadi alumni. Iya, dan di situ dapat relasi tuh dari temanku, diajakin, Tik, mau nggak kamu ikutan ke sini gitu. Biasalah, jabatannya kreatif lagi kan, jabatannya kreatif. Mungkin tenaga kreatif itu pada banyak yang kurang gitu di luar sana. Gitu ya, nggak apa-apa, aku join aja. Terus, ya kayak bikin project korek gitu ya. Sebenarnya kayak konten-konten biasa sih. Tapi itu lebih keren ke sih. Keren. Kayak kampanye digital gitu ya, Mbak. Nah, benar. Iya, aku ngikutin ini ya, kok bisa. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Ya, keren tuh, makanya terinspirasi aja dari situ, gitu. Itu aja sih. Berarti lumayan sibuk ya. Maksudnya bisa dibilang tadi itu ikutnya kan banyak banget tuh. Mulai dari kayak ada leads, project pribadi pun kayak ada korek tadi. Ya, seenggaknya kan udah wah gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih tentang BEM ITS, aku jujur penasaran sih Mbak. Sebenarnya apa sih motivasi Mbaknya itu buat aktif di organisasi tingkat institut ya, semacam BEM ITS ini? Kalau nggak salah kan dulu itu Mbaknya pernah jadi mulai dari
stafnya Kementerian Riset dan Teknologi, habis itu jadi sekretariat kabinet, sama yang terbaru terakhir kan yang Menko Kominfo itu. Apa Anda kayak merasa enak gitu, Mbak? Nah, betah Wah, banget gitu. merasa apa? Enak, ya. Betah banget gitu, Mbak. 3 tahun itu luar biasa sih. Iya, himpunan aja 2 tahun ya. Iya, kayak 2 tahun di-kick gitu. Udah selesai. Lu nggak kerja dikit gitu, enggak lah. Motivasi ya, berarti motivasi BMTS ya. Iya, Mbak. Sebenarnya sih dari awal kayak lebih ke kayak ingin menunjukkan diri nih, aku bisa nih di luar gitu kan. Mungkin ya pernah ada hubungannya sama zaman-zaman tahun kedua ya. BMTS kan mulai masuk semester 5. Oh, iya. Berarti tahun kedua itu sampai semester 4 kan. Itu kan masa-masa sebelum di BMTS. Jadi kita ikutan, aku ikutan di himpunan gitu kan. Mungkin ngerasa kalau di himpunan tuh masih kerasa kaderisasinya gitu loh. Oh, iya. Iya sih, Mbak. Iya kan, terus nggak tahu ya, entah kenapa aku merasa tertekan gitu. Ya nggak tahu sih ini boleh di skip atau apa. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya gitu, nah jujur sih ini versi jujur sih. Gitu. Aku ngerasa tertekan dan mungkin kayaknya kurang berkembang aja sih waktu di himpunan itu, waktu jadi staff ya, zaman-zaman jadi staff. Nah, terus habis itu ada momen di mana waktu semester 5 aku masuk ke panitia Grigi. Nah, itu awal-awal aku keluar jurusan sama keluar apa ya? Bukan keluar sih. Dari kayak dakwah-dakwah ya kayak JMMI atau apa gitu kan. Pengen nih yang lebih umum gitu, pengen coba relasi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, ternyata waktu di sana aku tuh mungkin yang awalnya aku apatis melihat kayak oh rapat tuh sekedar rapat, terus lebih ke kok rapat itu nggak ada esensinya gitu kan. Sorry. Oh ya, terus habis itu ngerasa kayak esensi rapat tuh biasa aja gitu. Atau bahasan yang dibahas kurang apa ya? Kurang ngerasa penting gitu buat aku gitu kan. Nah, ketika waktu di Grigi, aku ngerasa itu momen pertama aku ngelihat ada anak ITS itu tepat waktu banget loh datang rapat. Datang rapat nih misalnya selalu jam 1. Selalu jam 1 dan waktu itu selalu datang 15 menit sebelumnya. Kayak wow gitu aku baru pertama kali lihat. Gitu ya, Mbak ya. Apa? Udah jadi budaya datang jam 1 gitu kan. Wah. Iya, itu sumpah itu aku ngeliat mungkin kalau dulu tuh sebutannya ketua periode ya. Dulu kan sebutannya periode kan kalian kan anak Grigi 2018 kan. Itu Fitri. Nah itu. Oh iya, deh 2000. Saya 19, Mbak. 19. Oh, Ya. pantesan nggak terlalu familiar ya. Sorry. Ya gitu. Nah, itu pertama kali aku ngeliat, wow, keren juga gitu kan. Terus teman-teman aku ngeliat teman-teman aku di sana itu pada banyak yang show off banget gitu. Wow, selama ini aku kemana aja nih nggak ngeliat teman-teman aku yang di sini gitu. Nah dari situ aku merasa tergugah. Dan aku dulu juga pernah masuk ini kan, tim sesnya Presbem Mas Hekal. Oh, iya tahu lah. Tapi cuman ya anak-anak kicik nggak ngerti apa-apa lah gitu diajakin gitu kan. Terus waktu itu awal-awal tim ses aku masih merasa biasa aja nih. Terus waktu Grigi nih, nah Mas Hekal kan lagi orasi ya. Orasi Nah, terbuka lah. Iya, dari situ ngerasa kok keren banget gitu. Iya, keren banget sih. Saksinya Grigi, Fitri. Nah, di situ kan mungkin ngerasa tergugah ya, awal-awal kayak masih 50% lah tergugahnya gitu. Terus, waktu itu BMITS masih belum coming soon, terus tiba-tiba hadir nih, coming soon BMITS. Terus aku ngeliat desainnya. Wow, ini yang desain siapa nih? Kok keren ya gitu. Oh, keren. Kayak, keren banget gitu. Terus aku ngeliat,
Terus banyak anak-anak desain yang anak DKV yang ngomongin gitu, oh itu Mas Alfa gitu. Oh itu ternyata anak DKV yang desain. Tahu Mas Alfa nggak ya? Gitu. Tahu, Mbak. Tahu. Raima itu. Iya dulu, wah itu kayak dewa banget ya kalau di jurusan ya. Nah gitu, nah aku ngerasa kayak aku kayak pengen masuk nih di BMTS gitu kan. Nah di situ aku pengen nih waktu zaman-zamannya staff, aku pengen masuk ke apa Kementerian Kominfo sebenarnya. Terus habis itu ya nggak keterima ternyata, nggak keterima pilihan pertama, tapi dapat pilihan kedua di Ristek gitu. Jadi itu awal-awal aku masuk Ristek. Keren sih. Terus mungkin ini perjalanan dari staff menuju ke apa sekretaris sama Menko ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba masuk ke sekretaris gitu? Ya mungkin sekretaris yang dulu itu ngelihat kinerja aku yang sangat-sangat curiosity, maksudnya kayak curious gitu ya. Sangat-sangat semangat banget waktu zaman-zaman staff gitu kan, bikin poster atau bikin apa acara-acaranya di zaman staff gitu kan. Nah dari situ ternyata aku direkomen gitu. Mau nggak kamu jadi sekretaris, asisten sekretaris gitu awal-awal. Oh ya udah boleh gitu, ya udah boleh. Akhirnya masuk deh ke zaman kolaborasi waktu dulu. Oh, kolaborasi. Zamannya Mas Lutfi. Zamannya Mas Lutfi. Terus lanjut ke zaman-zamannya Menko ya. Nah ini kan mungkin tadi sempat disinggung juga sama Adis, dibilang nggak jenuh apa nggak enak apa? Saya sendiri tuh bayanginnya kayak wah di tempat yang sama nggak capek apa nggak pengen ngembangin sayap yang jauh lagi gitu. Emang kalau kalian pikirannya gimana tuh? Kalau misalnya nih sampai 3 tahun gitu. Kalau saya ngebayanginnya itu kayak di stereotip saya itu kan kayak BEM itu wah ini ngurusin sosial politik gitu ya. Berarti kan ini soal aksi, inisiatif karya atau apa gitu. Berat banget. Saya tuh nggak bisa ngebayangin gitu. Wah, 3 tahun di sana itu pikiran saya bagaimana? Bisa aja sih. Terus kalau si Siti berarti 2 tahun ya di himpunan ya? Aku sama kayak Adis Mbak 2019 juga. Oh, masih setahun. Oh, 19 juga ya? Iya. Oh, berarti 3 doang ya yang 18. Oh. Apa ya? Kenapa aku kepengen lanjut lagi gitu kan, lebih ke lanjut lagi. Waktu itu ada momen di mana aku ini sih ngerasa kayaknya ada yang perlu diubah gitu dari sudut pandangnya desain gitu, desain apa BMITS gitu kan. Nah dari situ tuh mungkin aku lebih ke banyakin relasi ke anak KMITB gitu kan. Dari situ aku banyak apa ya, ngerasa kayak aku kayaknya harus jaras ke mereka gitu kan, jaras ke orang-orang KMITB gitu. Nah aku jaras ke Menko-nya nih, Menko KMITB waktu zaman namanya tuh KMITB Baracita. Oh ya. Ya, Kak Sofi waktu itu. Nah di situ tuh aku kan jaras ya, soalnya KMITB waktu itu zaman tuh emang keren banget ngerasanya. Nah aku ngerasain apa aja sih yang harus dikembangin gitu. Nah di situ aku banyak belajar jadinya. Gitu deh, dan itu jadi alasan aku sih buat aku lanjut lagi. Berarti kan karena ada keresahan tadi gitu ya Pak ya. Keresahan ini aku merubah dengan tanganku. Iya benar. Padahal mah ya gitu-gitu aja, tapi setidaknya itu jadi motivasi gitu loh. Motivasi buat bisa bertahan tetap di BMITS-nya Mbak. Iya. Oke, nah tadi udah Mbak ceritain pengalaman dari awalnya masih staff, terus sampai jadi ke menjabat sebagai Menko. Nah, kalau Mbak ingat-ingat lagi nih, apa sih Mbak yang bisa Mbak pelajari waktu Mbak ada di BMITS? Selain Apa tadi?
yang Apa yang dipelajari. Mbak pelajari di BEM-ITS atau Mbak dapatkan dari aktif berkecimpung di luar jurusan tuh, Mbak? Mungkin lebih ke ini ya, BMITS itu kan banyak dari orang-orang luar ya, orang-orang yang dari jurusan yang lain, ya satu jurusan aja gitu kan. Sama kayak fakultas mungkin ya. Fakultas kan lingkupnya menengah lah bisa dibilang. Menengah. Nah dari situ tuh kita ketemu orang-orang baru, terus ketemu ide-ide baru, terus lingkungan baru juga yang entah kenapa terasa lebih adem ya, lebih adem gitu, yang sangat menghargai perbedaan. Mungkin kita jadinya ngelihat kelebihan masing-masing gitu, yang apa yang bisa dipakai nih sama orang ini, sama yang lain gitu kan. Oh ternyata kamu jago di desain misalnya, apalagi kita ya sebagai anak desain gitu. Kita pasti biasanya ditempatinnya di desain gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa juga diposisikan ke yang lain gitu, sesuai sama yang kita mau gitu kan. Benar-benar. Biasanya sih dari situ tuh kita juga dapat koneksi-koneksi yang baru gitu kan. Sebenarnya apa ya? Kayak kerasa banget heterogennya gitu, heterogen orang-orangnya gitu. Jadi pikiran kita tuh, iya pikiran kita tuh nggak sesempit yang ada di himpunan ya waktu aku ngerasa di himpunan. Itu apa lagi ya? Lebih ke berani sih, memberanikan diri tuh pasti ada di BMITS gitu ya. Apalagi kita kan juga mikirinnya banyak orang ya, mikirin urusannya banyak orang. Benar, apalagi kayak Adkesma. Wah itu kayaknya dia ribet banget ya masalah UKT gitu kan, ngelobi orang-orang rektorat sampai bisnisnya datang ke rektoratnya gitu, terus atau ngelobi Ikoma gitu ya. Nah sampai kayak gitu tuh ngurusin UKT-nya. Nah kayak gitu pun masih aja dihujat. Iya. Iya. Soalnya kan apa? Kritiknya enggak membangun pula. Iya, emang ya kayak gitulah zaman-zaman online apalagi ya. Kita kan nggak saling kelihatan ya. Terus ngerasa kayak jabatan tuh terlalu terlalu banyak beban gitu rasanya. Mungkin ngerasa orang-orang tuh mikirnya, kamu punya jabatan tinggi gitu. Kenapa nggak kamu ini urusan orang lain gitu. Kalau dipikir-pikir juga jabatan apanya, kita nggak dapat duit, kita nggak dapat tunjangan apapun misalnya kalau dari pemerintah gitu ya. Ya kita lo bantu gitu. Bener-bener volunteer gitu ya Mbak ya? Iya, capek sendiri sebenarnya. Bisa banyak juga sih temen aku yang kena mental waktu dulu ya. Zaman-zaman itu. Tapi kita juga jadinya belajar sih. Nah, belajar kayak apa ya? Kita memberanikan diri untuk show off ke orang luar gitu. Kalau masalah ini tuh harus ditanggapinya seperti apa gitu kan. Terus ya pokoknya masalah-masalah itulah banyak banget sih. Lebih ke koneksi juga sih sebenarnya. Nah sampai ke aku sebenarnya yang momen berharga buat aku tuh waktu zaman-zaman jadi Menko sih. Itu sampai ke KMITB. Nah itu momen yang paling banyak banget relasinya sih buat aku. Gitu. Luar biasa sih. Tadi kayak gimana di sana itu kerjanya, terus lingkungannya. Berarti dari segi vibes maupun workflow itu jelas beda jauh gitu ya Mbak ya, dari Ormawa semacam himpunan atau mungkin kayak BMF gitu. Sebenarnya workflow-nya bakal sama sih, tetap sama. Kan kita juga organisasinya sama gitu kan. Ada ketua, ada wakil, terus ada biro-biro mungkin ya, divisi gitu kan. Alurnya sama sih kayak dari Presbem gitu kan, ke kementerian kan sama aja. Cuman beda nama doang gitu kan. Benar. Gitu. Cuman ya yang beda sih kayak orangnya tambah banyak, kementeriannya banyak, masalahnya banyak, bahasanya beda-beda gitu. Gitu sih. Terus ya sebenarnya hampir mirip. Cuman kerasa vibes-nya beda aja. Oke, karena lingkupnya juga beda ya Mbak. Lebih luas lagi kalau di BMITS.
Iya, benar Selanjutnya nih, banget. Mbak. Kayak Aku juga, lanjut. kalau contoh ya kayak kalian kan anak ini kan psikis kan, desain gitu, desain. Kalau yang desain biasanya siapa? Gantian sih, Mbak, beda-beda. Aku pernah, Adis juga gitu. Oh, tapi dari kalian sendiri kan yang desain. Ya, heeh. Nah, ini mungkin bedanya di sini kalau di BMITS karena orangnya banyak, kementeriannya banyak, permintaannya banyak. Jadi yang desain tuh kementerian-kementeriannya. Oh, Berarti kalau Kita di tuh template gitu atau gimana, Mbak? iya, jadinya template. Oh, template. di Marupa udah mulai coba gitu sih, Mbak, tapi baru satu departemen ya, Dis, kayak ke prop gitu. Baru itu sih, Mbak, sama Siti sendiri. Nah, kita lanjut nih, Mbak. Sebenarnya aku juga emang tertarik sih awalnya masuk BEM, apalagi yang waktu Mbak Atika jadi Menko, itu kan anak DKV tuh rame banget gitu di BEM ITS. Tapi aku masih semester 3 waktu itu. Nah, jadi belum bisa. Pas mau lanjut di tahun ini, kayak udah hilang gitu loh, Mbak, semangatnya. Dan kayaknya masuk BEM juga susah gitu. Apa bener kayak gitu, Mbak? Ada stereotip kalau masuk BEM ITS tuh susah. Susah masuknya, susah keluarnya juga kali ya. Udah kayak ini aja kuliah. Susah masuk, susah keluar. Kayaknya emang harus, kalau tadi motivasi kamu pengen masuk, berarti gara-gara orang-orang yang anak DKV masuk ke BMITS ya? Awalnya, Mbak. Wah, berarti harus dibanyakin juga nih anak-anak DKV ke BMITS gitu, biar orang-orang pada tertarik. Masuk BMITS gampang kok. Orang lo nggak pakai ini, nggak pakai waktu zaman aku ya. Waktu dulu tuh surat rekomendasi tuh nggak pakai. Padahal waktu zaman dulu pakai. Terus nggak perlu sampai LKMM. Biasanya kan mikirnya harus sampai LKMM TD nih. TD. Iya. Padahal aku sampai surat TD doang. Anak surat TD gitu. Nggak diatur itu. Terus apa lagi ya? Palingan sesuai sama requirement apa? Relasi gitu, Mbak, sebelumnya mungkin, atau nggak perlu juga ya? Enggak sih. Mungkin relasi orang dalam ya maksudnya ya. Mungkin perlu, enggak lah. Tapi bisa jadi sih perlu, soalnya kan Mbak aku masuk nih gitu. Oh ya gitu, udah DKV kan, DKV gitu. Nanti tolong dong ini dimasukin, bisa. Pernah kok ada ngomong-ngomongan gitu. Tapi ya gampang lah kalau itu. Nggak harus juga gitu. Yang penting tuh kamu misalnya pengen masuk aksi dan propaganda misalnya. Wih, pro banget ya, kayak aksi banget gitu. Nah, kamu suka nih orasi-orasi gitu. Nah, nanti biasanya waktu zaman wawancara, itu kamu disuruh orasi. Oh, langsung praktis. Iya. Indonesia, merdeka. Nggak tahu lah ini gimana. Soalnya aku pernah ngeliat kan, wih, Prof lagi seleksi nih. Gitu. Nah, itu macam-macam. Terus kalau Kominfo waktu zaman dulu tuh disuruh kayak perkenalan kreatif, terus apa lagi ya? Biasanya sih fast respon kan biasanya megang sosmed. Banyak banget tuh soalnya yang ngecat di BMITS kan. Terus apa lagi ya? Ya macam-macam lah. Apa? Portofolionya mungkin ya, Mbak? Iya, benar banget, portofolio. Gitu. Nah, gitu sih. Itu sih sebenarnya gampang kok, kayak kamu masuk HIMA juga gampang kan? Iya sih. Tapi kadang tuh gini, kadang tuh kayak contoh teman aku dulu ya, ada yang dia daftar ITS Expo. Dia daftarnya dari DKV nih, daftarnya anak acara. Oh ya. Tapi dia kan anak DKV, dia nggak keterima sih, Mbak. Padahal teman yang lain dari anak DKV dapat bagian kreatif, ya keterima
gitu. Iya sih. Sesuai tempatnya masing-masing ya harusnya gitu. Iya, gitu sih. Tapi anak DKV kayaknya pasti masuk. Soalnya kalian tuh jarang. Kalian tuh pasti dibutuhkan. Wah, jarang ini berarti kita ini kurang aktif berarti gitu ya, Mbak ya? Iya, enggak sih. Enggak apa-apa sih aktif dimanapun. Soalnya aku kalau waktu kemarin nanya-nanya ke anak ITB gitu ya. Sorry ini ITB terus ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kalian sering lihat nggak sih desain-desainnya ITB, OSKM, AMI, atau AMI nggak? Masuk kampus ITB. Ya, aku masuk ITB ya, aku gitu. masuk ITB. Nah, gitu-gitu desainnya sama semua nggak sih rata-rata? Desainnya tuh ilustrasi semua gitu. Vibrant, ilustratif banget gitu. Iya, vibrant, ilustratif gitu kan. Sama itu yang desain tuh pasti anak DKV. Pasti. Kayak mereka udah punya posisi strategi sendiri nggak sih? Kayak dijamin. DKV ya harus ini gitu. Iya, benar gitu. Waktu kemarin juga waktu ekskursi ke anak ITB juga gitu kan. Mereka tuh bangga banget sebagai anak DKV. Kita ini prestis loh. Kita ini prestis banget gitu. Kita yang anak DKV ITS kayak wow gitu. Mereka bangga banget ya. Ya kita ini jurusan paling prestis di ITB gitu. Kita tuh dibutuhkan sama semua unit gitu. Mereka kan bahasanya unit. Gitu. Keren sih. Ya, gitu. Oke, Mbak. Tadi kan kita udah ngebahas soal pengalamannya dari Mbak Atika sendiri sampai di BEM tadi seperti apa, DKV dalam BEM itu perannya seperti apa. Nah, saya pengen mengesampingkan sedikit dari BEM. Tadi kan Mbak di awal juga sempat cerita ya kalau dulu di awal-awal sebelum ke BEM itu sempat aktif di organisasi-organisasi dakwah gitu kan ya Mbak. Baik itu di jurusan maupun lingkup ITS sendiri gitu. Kalau nggak salah ini Mbaknya kan pernah jadi Kadif Modes ITS ya Mbak, sama staf kreatif JMMI kalau nggak salah. Boleh diceritain nggak Mbak? Dari Mbak sendiri itu apa sih perbedaan organisasi mahasiswa yang modelnya keagamaan gitu sama organisasi mahasiswa yang biasa gitu, kayak himpunan atau mungkin apa gitu? Tadi himpunan, Modes, sama JMMI maksudnya? Sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya orangnya dikit. Enaknya sih kalau di himpunan kan dikit banget ya orangnya. Modes kan cuman 11 orang waktu dulu ya. Ya kayak ngarahin prokernya tuh lebih gampang gitu kalau waktu di himpunan kan. Nggak ada arahan dari mana-mana. Nggak ada arahan dari pembina, nggak ada arahan dari JMMI juga. Atau dari atas-atasnya kayak nggak ada kan. Kita kan Alurnya jadi nggak ribet gitu ya Mbak ya? Iya, kita tuh bener-bener bebas gitu bikinnya. Waktu zaman dulu tuh, kalian ada nggak ya zaman maba? Ada, kita bikin program ini, puasa sunnah. Kayaknya itu ada sih, tapi kita udah keburu online. Pernah sekali di Desprom. Oh iya, kamu ikutan? Iya, pernah aku sekali. Iya, itu program baru dari zaman aku sih, gitu kan. Kita ngide-ngide aja gitu. Ngide-ngide sekreatif kita gitu kan. Waktu itu pernah hias musola, terus puasa sunnah, terus apa lagi ya? Terus temu Modes pernah nggak? Pernah kayaknya. Nggak pernah ya. Belum pernah Mbak. Oh iya. Ya waktu itu kayak apa sih? Seminar di ruang 307 gitu kan. Iya, 307 gitu. Lumayan rame waktu itu. Soalnya ada konsumnya. Kebiasaan. Mahasiswa. Iya, emang sengaja gitu. Kita ada yang konsum aja gitu. Terus kita tuh ya enak juga disupport sama jurusan juga kan. Waktu itu dananya ngalirnya banyak gitu. Jadi kita bisa dapat manapun gitu, dapat dana berapa gitu. Terus ya ada uang ini juga kan infak. Nah ini buat puasa sunnah, buat buka puasanya gitu. Itu lebih ke enak aja sih alurnya waktu zaman-zaman Modes, kayak lebih ke kayak seneng-seneng kali ya waktu Modes. Refreshingnya aku lah gitu. Terus kalau di JMMI
lebih JMMI itu ini kan ada arahan dari pusat, dari TPKI itu kayak pembinanya kan. Oh, Terus ya dari arahan situ terus masuk ke ketua, nanti masuk ke divisi-divisinya gitu kan. Sebenarnya kalau menurut aku ya nggak terlalu bebas sih di JMMI, dikit gitu. Aku ngerasanya nggak terlalu banyak yang bisa dilakuin gitu kan. nggak bisa Waktu itu nge-explore gitu ya Mbak ya? ya nggak terlalu bisa explore, apalagi zaman-zaman enggak sih. Apalagi waktu aku kan zaman kreatif ya, cuma bikin poster waktu itu. Oh, Mungkin banyak kan anak-anak kaderisasi ya, soalnya mereka kan bikin-bikin acara kayak Ramadan di kampus gitu kan. iya. Bikin acara apa lagi waktu itu, kayak seminar-seminar gitu biasanya banyak. Gitu sebenarnya. Oke, nah tadi udah diceritain apa bedanya organisasi keagamaan sama organisasi pada umumnya kayak HIMA atau BEM. Nah, tadi di awal Mbak Tika juga udah nyebutin nih tentang Leads Indonesia. Nah, tuh bisa diceritain nggak Mas, sebenarnya apa sih Leads Indonesia itu? Kalian ini ngepoin IG kok bagaimana sih? Oh iya Mbak. Keren-keren soalnya Mbak, kayak gambarnya itu ilustrasi, naratif gitu ya. Ya, naratif. Copywriting-nya juga wah menarik gitu. Kalau masalah ilustrasi sih itu cuman apa ya, ya udahlah refreshing doang gitu. Refreshing-nya produktif ya nggak? Iya, nggak kayak gitu ya, Dis? Emang kalian ngapain? Kalian ngarya-ngarya di-upload kan sama aja. Oh iya, tapi kan nggak sesering itu Mbak. Aku juga nggak sering. Ya gitulah. Terus waktu zaman-zaman kenapa kok bisa masuk lead gitu ya, join komunitas di luar gitu kan. Ya itu zaman-zaman waktu aku masih di Bakti Nusa. Tahu Bakti Nusa kan? Itu Beasiswa semacam itu ya, Mbak? Ya, beasiswa. beasiswa Bakti Nusa. Nah, di situ kan waktu tahun 2020 sampai 2021 kemarin bulan September, nah itu 1 tahun gitu kan beasiswanya. Nah sekarang udah jadi alumni gitu. Nah dari situ tuh aku diajakin temanku yang dari Bakti Nusa juga. Kan kalau mau cerita dikit ya, di Bakti Nusa itu kan kita diarahin untuk bikin project. Namanya pokoknya leadership project gitu. Jadi kita tuh harus jadi orang-orang yang leader gitu, leader of leaders gitu. Nah itulah tagline-nya gitu kan. Nah kita bikin project. Nah waktu itu projectku yang korek itu. Oh, Ya tuh. Terus teman aku itu lead. Nah dari situ aku diajakin ya kayak apa ya? Kan Bakti Nusa kan bilangnya kolaborasi ya. Nah kita kan jadinya benar-benar kolaborasi gitu kan, sampai kolaborasi orang. Gitu. Ya dari situ melihat teman aku tuh kayaknya nih adiknya cocok banget nih. Kan kemarin juga sempat jadi Menko juga, mungkin bisa lah gitu kan. Ngedesain juga gitu kan, terus jadi ketua. Nah di situ diajakin jadi kayak apa ya? Ya kayak sivis gitulah bagian kominfonya gitu. Namanya Chief Technology Officer gitu. Nah aku di situ terus ya udah mulai deh aku mulai bikin ya kayak standar grafis biasalah, standar grafis terus ya dan semacamnya gitu kan. Tapi mungkin hal-hal yang enak di situ tuh mereka tuh sangat terbuka gitu. Mereka kan orang-orangnya anggotanya kan udah banyak ya. Dan orang-orangnya tuh sangat-sangat aktif banget gitu, nggak ngerti ya. Padahal mereka tuh misalnya yang contoh nih, malamnya bakal ada presentasi KTI gitu. Siangnya masih rapat. Nggak ngerti, terus tiba-tiba juara 1 aja. keren. Iya, padahal ya angkatannya kayak kalian 2019. Wah. Gitu. Terus mereka kan kayak kepala programnya juga gitu ya. Keren juga gitu. Nah, dari situ tuh ngerasa kayak aku senang banget bisa dapat lingkungan yang positif dan produktif gitu di situ. Gitu. Jadi mungkin dapat capeknya ngedesain sama dapat positifnya gitu ya. Gitu sih. Keren sih. Cukup menarik ya tadi soal Leads Indonesia ini dari sebuah project
beasiswa gitu, tapi bisa jadi sebesar itu gitu loh. Bisa merambah banyak orang. Berarti kan bermanfaat banget. Mungkin sobat Rupa di luar sana nih yang mungkin tertarik buat join komunitas Leads Indonesia ini, ada nggak Mbak Promosi. tips trik gitu? Pasti ada yang tertarik. Apa nih, mau promosi nih Oh iya, kalian? kita di sini tuh Nggak mempromosikan. apa-apa, Mbak. Iya. Em, apa ini yang bakalan kita bikin ya, yang bakalan kita program yang dibikin ya? Yang bakal dibikinin Leads ini bentar lagi ada Turki. Jadi jalan-jalan ke Turki, kita orang-orangnya sekitar ratusan orang lah. Nggak tahu lah berapa orang nanti yang join ya. Nah ini Sobat Rupa juga bisa nih ikutan program Turki. Sambil nyari pengalaman ya Pak ya? Yoi, gitu. Mungkin Fitri atau Adis ini bisa nih ikutan. Bisa. Nanti kita coba ya, Dis. Kapan lagi gitu jalan-jalan ke Turki? Oh, sampai Turki, Mbak? Nah, tadi aku bilang Turki. Oh, saya nggak dengar tadi rada gitu. Keren ya? Keren banget, iya. Luar biasa. Oke, kalau korek tadi gimana Mbak? Boleh diceritain lagi nggak? Korek itu apa? Terus awalnya gimana? Sampai fokusannya ke arah mana gitu, Mbak? Ini bahasan dari BMITS sampai ke lain-lainnya. Kita gali lebih dalam gitu. Waduh. Apa tadi pertanyaannya? Korek. Tentang korek itu apa? Terus arahnya kemana gitu, Mbak? Sebenarnya korek ini ya ideku sendiri sih, ideku sama dua temanku yang lain ya. Awalnya mungkin kalau mau cerita, awalnya tuh dari zaman-zamannya waktu aku zaman staff Ristek. Nah, dari situ tuh, dari situ tuh kita bikin semacam program kecil-kecilan buat staff lah. Namanya tuh kolom Ristek. Oh, kolom. Jadi kita di situ kalau punya ilmu apa bisa dipublikasiin gitu kan. Bukan publikasi sih, lebih tepatnya kayak ya udahlah bikin poster gitu, nanti ditempel di mading atau di mana gitu kan. Nah itu kan nggak terrealisasi waktu itu. Oh iya. Nah sampai sekarang aku kayak kepikiran lagi nih, kayaknya bisa nih kita bikin gitu kan. Nah waktu dulu namanya itu kolom Ristek, disingkat jadi korek gitu kan. Tapi korek juga punya arti lain. Jadi arti menerangi gitu. Jadi pematik kan dia tuh, pematik. Sama dia bakal menerangi. Jadi sebenarnya arahannya itu, yaitu kalau setiap dari kalian punya suatu gagasan atau punya ilmu gitu, kalian bisa loh ke kami gitu kan. Nanti kita bakalan publish di medsos kami gitu. Nah ibaratnya kayak kita tuh jadi pemantiknya orang-orang biar orang-orang mau bikin gagasan. Oh iya. Terus ya udah terus yang ilmu itu bisa menerangi dan gitu sih. Luar biasa sih, kayak filosofisnya itu dapat, share kebermanfaatnya itu juga dapat. Apalagi yang diterangi mungkin bukan cuma yang ngelihat Instagram korek, tapi juga teman-teman Sobat Rupa nih mulai terang gitu jalan ke depannya mau gimana. Oh, aku selama ini bingung, akhirnya kita bisa gitu mengeluarkan gagasan atau ide. Bisa dicontoh tuh teman-teman ngikutin jejaknya si Mbak Atika ini. Kalau quote-nya Bung Hatta ya yang aku suka, nggak usah jadi api sebesar Monas untuk menerangi, tapi bisa jadi api-api yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok itu yang semakin banyak dan akan menerangi. Gitu, korek itu. Keren sih. Fill the needs gitu ya Pak ya, penuhi kebutuhan. Yoi. Tuh. Apalagi nih, aduh. Apalagi Bit? Kamu dong, tadi terakhir aku kan ya namanya. Oh iya. Dari Mbaknya sendiri, ada nggak motivasi gitu buat sobat-sobat Rupa di luar sana biar bisa nge-brandin diri gitu? Soalnya kita kan tahu ya teman-teman di cafe itu kayak masih ragu-ragu gitu buat keluar, kayak join inilah, join itulah, ngembangin dirinya di sinilah. Gimana sih biar bisa lebih berani gitu untuk mengejar apa yang memang diinginkan?
kayak Mbak Atika tadi. Gitu. Apalagi Ya, kayak join BEM gitu ya. enggak sih, sebenarnya aku juga masih pemalu, Sama masih Mbak. perlu dikembangin. Tapi pengen nanya juga dong ke kalian, apa yang buat kalian takut? Nah, kenapa kalian takut untuk keluar gitu? Fitri dulu deh. Fitri dulu deh. Kalau kalau aku sebenarnya udah di luar sih Mbak, aku ikut kepanitiaan kayak Grigi, ILITS, terus tapi kalau organisasi belum gitu. Terus dari awal kuliah juga ikut klik ITS, UKM itu sampai jadi pengurusnya juga dan itu udah di luar juga kan Mbak. Tapi kalau masuk ke lingkup politik gitu kayak BEM ITS, nah itu belum nggak kebayang aja sih kayak bakalan gimana gitu. Mana sambil hima juga kan. Takutnya tuh malah takut kayak aku nggak bisa memenuhi apa ya kayak tanggung jawabku di sana gitu Mbak. Lebih ke arah situ sih takutnya kalau aku. Kalau kamu ya gitu ya. Iya. Mungkin Hampir karena mirip itu. kebanyakan kegiatan gitu. Iya. Diterima kebanyakan tuh. Apa aja dicoba. Sebenarnya kalau saya sih hampir mirip ya sama Fitri, kayak takut nggak bisa sesuai dengan ekspektasi yang orang ekspektasikan ke saya gitu. Kalau di luar sih udah sih, kayak saya juga kan di Bidik Misi ITS, organisasi buat mahasiswa bidik misi, udah jadi kadep Medfonya juga. Cuman kalau untuk melangkah lebih jauh dari bisa dibilang kayak zona nyaman gitu, Pak. Itu masih belum bisa berani. Oh, lebih ke takut gitu ya intinya. Sebenarnya semua itu berasal dari motivasi dari dalam diri dulu sih, sebelum dari orang luar ya. Sebenarnya bisa boleh lah dari orang luar, mungkin aku bilang bakal bilang, ayo keluar aja, DKVITS membutuhkanmu, DKVITS dibutuhkan orang lain gitu misalnya. Tapi kalau dari dalam diri kalian mungkin kayak masih takut atau masih apa gitu, nah itu mungkin takut ya itu masih jadi menghambat juga gitu kan. Benar-benar. Nah itu biasanya dari dalam diri sih. Tapi kalau pesan aku sih ya sebenarnya jangan takut aja. Di luar tuh nggak kayak serigala siap menerkam gitu. Kalian bakalan dihormati banget kok sebagai anak desain, apalagi ya. Mungkin kita sering dengar kata-kata anak desain itu apa sih? Ya kayak pendiam gitu, misalnya desain-desain doang gitu kan. Ibu. Iya benar. Ibu gitu. Terus apalagi ya? Aku takut nih nggak dihargai desainku gitu. Mungkin kayak apa ya? Harganya mungkin nanti dibilang gratis atau apa gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya kalau di luar sih kalian tuh bakal dihargai gitu loh. Dalam hal desain apapun gitu kan. Karena mereka tuh nggak bisa desain. Mungkin bisa ya, tapi nggak akan bisa yang ngalahin kalian gitu kan. Karena sebenarnya mungkin apa ya? Enggak sih, aku pernah dengar kata-katanya Butika kan. Oh, Butika. Waktu zaman-zaman. Pernah nggak kalian diajar Butika? Masih belum sih, Mbak. Belum. Cuman pernah ketemu. Oke. Waktu dulu zaman semester 4, kalian tuh dibilang gini nih sama Butika. Kalian tuh mending keluar sana ngelihat keluar gitu kan, terus join komunitas atau yang lain gitu kan. Kalian mau tak kalah sama anak teknik fisika misalnya, contoh ya, teknik fisika, terus teknik fisika mereka juga jago desain gitu, terus kalian kalah sama hal itu gitu. Sebenarnya kita tuh juga tetap punya value gitu. Apa ya, mungkin kita sering ngelihat ngapain sih kita belajar desain sedangkan mereka yang otodidak juga bisa gitu ya kan. Iya benar Mbak. Kita bakal kalah di dunia kerja sama anak-anak yang jurusannya bukan dari desain gitu ya kan.
ya bener juga gitu kan, kita bakal kalah. Tapi kalau mindsetnya bakal kalah kayaknya nggak terlalu jadi motivasi gitu sih. Kayak kurang gitu kan. Tapi kita tuh punya value loh. Anak DKV itu kan kita juga belajar tentang komunikasi kan. Iya. Kita nggak cuma belajar dari desain gitu kan. Nah, mungkin anak-anak di luar itu yang mereka jago desain, tapi mereka mungkin kurang komunikasi gitu. Mungkin komunikasi kalau misalnya contoh ya di kafe promosi, kalian kan belajar juga kan. Benar-benar. Nah, coba kalau di kafe promosi yang difokusin apa coba? UKM. Iya UKM. Oh gitu ya, kan. komunikasinya gitu. Iya kan, lebih ke komunikasinya kan, strategi komunikasinya, nggak cuma desainnya ya kan. Nah itu kita belajar dari situ. Kita tuh apa ya? Ibaratnya kayak pelantun ceritanya. Ya, storyteller. Iya, storyteller gitu. Gitu sih. Jadi kita tuh bisa loh show off di luar gitu. Gitu sebenarnya. Oke. Berarti buat teman-teman sobat rupa di luar sana, pertama jangan takut karena kita semua punya value dan kita bisa loh gitu show off ke teman-teman kita di luar sana, baik di BMITS ataupun komunitas organisasi di luar lainnya. Nah, mungkin nih Mbak terakhir buat menutup podcast kita, Mbak Atika mungkin punya closing statement nggak Mbak? Buat ngasih semangat buat mahasiswa DKP atau apapun terserah Mbak. Boleh. Closing statement-nya silakan. Oh ya. Tadi kayaknya udah closing statement. Apa ya? Apa ya? Lebih ke jangan takut untuk keluar, jangan takut untuk nggak dihargai karena kalian semua itu berharga gitu kan. Apalagi ya? Ayo join BMITS gitu kan. Karena BMITS lagi banyak nih dibutuhkan anak DKV gitu. Jangan mau kalah sama jurusan lain gitu kan. Ini anak DKV kan ada nih yang jadi dirjen juga kan. Oh ya, Atik gitu sama iya, gitu ya. Anak 19 kan. Nah, dia juga bikin GSM BMITS itu. Kelihatan gitu. Iya, kelihatan sih. Gitu. Join komunitas luar juga menarik loh. Lingkup apa ya? Relasinya tuh banyak gitu. Biasanya. Tapi juga jangan lupa rumah sih. Jangan lupa rumah di kafe. Itu sih lebih tepatnya. Tuh. Jangan lupa kalau udah keluar, balik ke rumah. Benar banget. Oke, tadi udah cukup luar biasa sih. Kita ngobrol-ngobrol selama hampir 1 jam ya bisa dibilang ini. Nggak kerasa ya. BMITS sampai ke bagaimana organisasi dakwah tadi gitu kan, keagamaan sampai ke proyeknya Mbak Atika, bahkan sampai terakhir tadi penutupnya itu jangan takut buat teman-teman sobat rupa kalau pengen mau keluar, kita tuh bisa show off, kita itu dihargai. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari podcast episode 6 kali ini. Kami dari tim Sapa Rupa mengucapkan makasih banyak buat Mbak Atika karena udah jadi gestar kami yang begitu luar biasa dan bermanfaat pastinya. Makasih Mbak Atika. Terima kasih juga Adi sama Fitri atas kesempatannya. Oke. Ya, seru banget nih podcast kita kali ini. Mungkin buat menutup podcast kali ini, jangan lupa di-like podcastnya, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, ke sosial media kalian, dan tag Instagram kita @visualdesignits, dan tulisin nih kesan-pesan kalian tentang podcastnya, atau mau request tentang apa lagi nih buat bahasan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja ya, Dis, buat episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa Rupa selanjutnya. Bye-bye!